depan terus. Tapi menarik ya ngeliat ada Dreams di barisan teratas juga. Boleh sebagai masukin asisten satu nggak? Siapa? Jirin Arafat kan kemarin partnya juga jago. Oh, bener kan. Wah, Bagus sih. Panjang ya nama asli ya. Oke, ngeliat kayak gini sekarang Bradley. Ini pick yang bagus ya. buat di sini posisinya emang pick ketiganya emang lumayan bagus, tapi nggak tahu kenapa aku lebih suka kalau seandainya itu tertuju kepada Lucas dibandingkan dengan Freddy. Karena kayak lebih eksplosif aja gitu loh buat early game-nya, control team fight-nya lebih bagus. Terus dengan adanya Harith yang magic damage, jadi ya jungle-nya udah ada physical damage gitu loh. Ya betul. Tapi Fredrin juga masih bisa di flex juga kan. Gue Masih. juga bisa memainkan ke arah Fredrin. Benar. Dan juga kemarin Geekfam mungkin ini ada strategi Geekfam untuk nge-flex Fredrin sekarang. Kemarin kan udah sempat main Fredrin Haris, jungle dari Fredrin, siapa tahu sekarang mau di flex. Nah ini udah kelihatan kemarin Alter Ego kesulitan dengan adanya 5 band ke arah Hero Rine. Rine. Ini 4 nih udah nih. Terakhir apa nih Riz? Hanzo, Hanzo. dihabisin tapi ya. Wah. Apakah Rio emang juga nggak ada. apakah emang bener ya kayak ya udah ban aja hero-nya Rine karena mereka play around Rin. Jadi ya udah kalau misalkan hero Rin yang gak nyaman, mereka juga gak bakal bisa mainin gameplaynya dengan nyaman. Inilah playoff. Iya. Tapi kemarin ada Lancelot ya keluar ya. Ada Lancelot Lancelot. keluar. Ya mungkin sekarang Lancelot susah di sini, lawan Haris juga susah. Yo loh ini. Tambah Fredrin juga susah ya kan. Kalau ya juga kan. Kadang grafik second pick tuh enaknya untungnya tuh di situ. Dia bisa maksain untuk ke arah kemana itu. Oke, kalau Keys to Victory tadi ada Badang ya, Badang Farsa lah ya. Farsanya udah di ban, tapi kita belum ngeliat ada Badang yang memang diambil juga oleh keduanya. Harusnya kalau udah kalian di sini nih nggak mungkin untuk di arah balai lagi, paling di arah experience. Tapi gue mau bahas di alter ego Luoi di sini dari Hijume. Ya kemarin walaupun dia behind 07 06 tapi dia masih berani make play, itu gue sangat-sangat suka di gameplay alter ego yang kayak gitu. Ya balik lagi ya, Berani banget banyak player-player yang biasanya overthinking kalau KDA-nya udah jelek gitu loh. Padahal ketika KDA-nya jelek dan dia bisa bikin play, kenapa enggak? Padahal itu yang bisa bikin keadaan berbalik soalnya. Nah, Cuman kadang kurangnya alter ego ya, dia tuh bagusnya ketika dia behind dia masih berani. Tapi kalau lagi unggul banget keberanian, Iya, malah bener. bikin mereka malah jadi Pasif AE ya. bener kayak gitu. Oke. ini hero encounter ya dari Granger dan juga Harith. Secara win rate-nya memang unggul Harith ya, kayak secara team fight juga gak sih? Nah, match-up-nya ya, match-up mid game-nya juga kan lebih enak juga buat Harith. Yep. Kayak anggap dengan 35% cooldown reduction, Harith udah bisa join team fight. Sementara Granger butuh nabung juga nih Sky Pierce-nya. Lebih lama nantinya. Kalau nggak online pagi-pagi agak sulit ya Agak buat sulit. Granger ya. Beberapa kali gue lihat ada yang buat Skype tapi skillnya tuh makan masih Bener, nol bener. gitu. Iya, masih nol. Persyaratannya kayaknya udah harus noble sih sekarang Udah harus dengan noble. Granger juga sekarang ya. Mungkin cara snowballnya ya main ke arah Granger untuk di early game. 2 menit awal sih, balik lagi 2 menit awal. Granger yang join buat main cari stack juga kan ke landing mid, Ya, landing Siapa tahu mid. ada terjadinya. Berarti tugasnya dari Altrigo adalah menyiapkan hero yang nanti level 3 udah bisa team fight sebenarnya. Gak butuh level 4 ya, Luoi instead of mungkin hero-hero lain ya yang butuh ultimate udah bagus sebenarnya Oke. sih posisinya. Betul. Karena ya dia cuma butuh level 3 udah bisa join team fight. Julian. Julian? Iya dong, level 3 udah bakal baku hantam ya. Aku suka picknya Geek Farm. Mereka tahu kalau misalkan Freddy kerepotan gara-gara Cici. Mereka belajar dari pengalaman mereka ketemu sama Oni kemarin dimainin sama Lutfi Yoyonya. Sekarang mereka deny. Dan juga kalau untuk main jungle misalnya buat Haris kan ada kurang fisik damage-nya, jadi Betul. dia pick di sini emang bagus juga. Hanzo ternyata yang open. Ya. Karena emang Geek Farm concern sama Badang ya. Dibandingkan ngasih Badang, nanti Badang Garut Kaca bisa menciptakan combo yang sangat dinamis. Itu berbahaya banget soalnya. Hero-nya gops banget sih. Udah diambil juga kan Diambil, sekarang ya. diambil. Tunjukin. Tapi Hanzo ini berarti lumayan enak gak sih Hanzo kalau ngelawan tank-tank jungler kan dengan Trinity itemnya juga. DHS. Dan Gimana caranya dia Iya, bisa iya. masuk ke dapetin Trinity-nya itu. Oke, ditutup dengan Kimi juga ya. Menjadi pilihan terakhir dan ini bakal jadi game pembuka kita juga di hari ini. Jadi langsung saja untuk casters, Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Yes, terima kasih banyak untuk para panelis kita. Selamat datang kembali di babak playoff IPL Indonesia Season 15 bersama dengan partner saya. Tim Koco, ya hari ini lagi-lagi Ji, kita akan mengantarkan satu tim untuk pulang. Kita lagi. Oke. Tapi kalau gitu, Lim, gimana menurut lo, Lim? Ya, secepat itu ya. Secepat itu. Gak nyangka sih kayak sekarang udah di hari ketiga berarti. Oke. Tapi ya mau gak mau suka nggak suka salah satu dari Kick ataupun Alter Ego harus pulang di match kali ini. Yes, dan kita bakal menyaksikan
Pasukan Alter Ego yang bangkit dari kekalahan kemarin atau Geek Farm yang benar-benar memantaskan diri untuk maju ke babak selanjutnya. Tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Ya, ini pembuktian ya. Siapa yang lebih layak nih untuk menjadi top 3? Karena tersisa 4 tim saja yang masih ada di babak playoff kali ini. Strategi, agresivitas dari Alter Ego. Ini menjadi penentuan juga nih. Terlihat kemarin, berapapun beda gol di awal, mereka tetap bisa kasih tekanan. Entah itu dari defensifnya, invade jungle dipanis, atau mereka yang bisa invade duluan. Ditambah lagi dengan mentality dari Alter Ego ya, yang tidak bisa kita pungkiri. Bermain dengan barbar agresif memang menjadi sebuah jawaban untuk Alter Ego. Tapi tentunya, jangan lupakan, permainan agresif itu bisa ditanggulangi dengan makro gameplay, Lin. Itu dia. Itu yang berbahaya. Dan dari emblem kelihatan banget attack speed untuk Edith. Dan juga untuk Hanzo. Hanzo kembali muncul ya. Assassin lagi nih kembali dari Rine dengan Warcry-nya. Ada damage tambahan dan itu yang harus diperhatikan. Kemarin masih ke jungle tank yang paling positif untuk Alter Ego. Oke, tapi jangan lupakan Nino ini dengan edit tidak sekeras itu loh, Lin. Iya. Tidak sekeras itu. Dan dia tidak menggunakan Purify, jadi kondisi Nino untuk di commit dengan full damage yang dimiliki dari tim Geek ini masih possible. Tapi kalau buat gue ya Ji, gue ngeliat gue lebih suka Nino pakai hero damage loh. Iya, gue juga. Banyak banget kan kayak kemarin sempat di regular season badangnya damage, sempat juga pakai Benedetta yang damage dan itu kayak the real Nino gitu. Iya. Gue suka banget. Tapi dengan kondisi sampai saat ini, gimana Nino bisa untuk deliver damage itu menjadi sebuah jawaban. Pertama, dengan kondisi edit untuk head to head dengan ini sekalipun, kalau nggak pakai momentum itu nggak bakal bisa juga. Setuju. Dan kedua, edit ini tidak boleh menjadi front winner kondisinya saat ini. Ya itu gue setuju sih. Karena memang dari edit juga kan ada marksman kan di dalam editnya. Makanya nggak bakal terlalu keras. Tapi turtle yang pertama harusnya bisa dikontes. Oke, harusnya bisa dikontes oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi lihat di depan sana, Rine telah terkena vision yang cukup luar biasa dari Mekis. The power of retribution dari Mekis ditutup jalan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Satu tarkol ternyata mendapat Symbolisky sebagai korban jiwa. Hijumi dengan tour and travelnya berhasil mundur ke arah belakang membuat para pasukan dari tim Alter Ego hanya kehilangan satu, yaitu Dreams. Worth it dari segi point kill, tapi nggak worth it karena turtle didapatkan untuk Kenzinski. Sebenarnya pertukarannya nggak adil sih. Kalau ngelihat dari Geek Fam yang dapetin kill kan Aboy ya. Sementara dari Alter Ego yang dapetin kill Dreams. Jadi kayak goldnya Aboy ini akan lebih cepat plus turtle tadi. Jadi kayak kontes di turtle yang pertama sebenarnya agak sedikit ya bisa dibilang rugi untuk Alter Ego. Ya tapi bisa riset karena masih turtle pertama apalagi assassin biasanya itu main di turtle 3 banget. Dan kalau misalnya kalau ngomong ke arah Purify, Arfi, memang ini agak cukup galau kalau menurut gue ya. Tapi Oke. dengan ada teleprediction, for Geek Farm kecuali Lim. Kita bakal melihat apakah Lim berhasil menampar 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin alasannya karena nggak nol juga kan chance ya. Bakal jadi tight game kok, bakal jadi tight game. Gak ada 0 chance. Dan jangan lupa- 3-2 dan ya ngelihat dari agresivitas saya sebenarnya bisa jadi celah. jangan Tapi lupakan ini Alter Ego. iya pertanyaan gue ya, kemana agresivitas Alter Ego yang biasa? Tapi ternyata Megi cuma sangat hampir Purify. tidak menangkap ke arah seorang Hijumi. Purify yang tidak ada ini menandakan satu pertanda untuk Paoloski. Argenting bisa langsung ke arah Hijume. Tapi diversion melemparkan Hanzo dengan oke, bayangannya saja. Dan ini bakal komit Kenji. Oke, Kenzinski gagal untuk dimakan, tapi lihat tangan Zaman Pos. Udah ke arah belakang dan Kenzinski masih terlalu kuat untuk bisa dimakan. Dan kedua, jangan lupakan, Turtle udah counting down untuk kembali lagi hadir ke lane of down. Sedangkan untuk Pin Turtle, Alter Ego belum memegang itu sama sekali. Harus dipikirkan 2 kali nih, atau bahkan 3 kali. Karena Alter Ego harus sadar, tank jungle susah banget. Ramslam, Langsung habiskan ke depan sana, Hijube tidak ada, Purify dan langsung tenggelam. Berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. lagi. Kembali menjadi 2 poin kill di tangan dari Mekins. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan banyak momentum. Dengan Purify yang sudah ke-trigger tadi, ya itu satu tanda untuk Paoloski bisa terbang. Ya. Tapi apakah Dreams tumbang juga ini menjadi hal yang harus? Karena gue melihat itu menjadi kerugian berganda untuk teman-teman dari Alter Ego. Dan yang masih gue mempertanyakan nih, kemana agresivitas Alter Ego di game kemarin? Kalau ngomongin demam panggung harusnya sudah lewat. Udah 3 kali. Udah bermain juga ini yang ketiga berarti kan untuk Iya. matchnya.
Dan ya, power mereka justru ada di early game agresif. Sekarang nggak ada sih. Apa karena Assassin lagi ya? Mungkin mereka masih mencoba main untuk menuju ke arah seorang Rene nantinya punya power. Jadi kalau yang gue lihat bukan hanya spacing. Karena gini, ngomongin dari snowball kita tahu Rene itu punya power snowball. Tapi lihat, terus menjadi target utama dari seorang Rene untungnya Makin dengan damage yang bisa diabsorb, tidak semuanya menuju ke arah Glock. Langsung ada Purify Gaming kembali lagi berasal ditanggulangi oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi Baloyski, dia nggak kendor. Satu percobaan pertama untuk Purify, percobaan kedua untuk point kill. Ya, karena cooldown dari Tsunami Slam juga lebih cepat ya daripada Flicker. Dan gue masih belum melihat diversion yang agresif, masih menunggu waktu juga sebetulnya, tapi nggak tahu Clint, dia bakal digempur. Memainkan di bottom lane, para pasukan dari tim Giva, mereka bakal coba dimakan Gops di depan sana, tapi Rene memilih mundur ke arah dan Vengeance berhasil menyelamatkan sosoknya seorang Gops. Meanwhile dari top lane, mereka akan kembali ditemukan dengan point kill Arvi. Gara Flicker, Purify Gaming, setelah di pop up, ini menandakan Baloyski bisa terbang lagi nanti menuju ke arah Arvi. Ya, dengan catatan Baloyski punya Flicker ya, itu yang Itu dia. harus digarisbawahi. Tapi oh Rene, Rene, tapi untuknya Rene kali ini masih ada Pinnacle Ninja. Coba untuk keluar dari zona merah. Para pasukan dari tim Gifam 2000 gold difference games. Apalagi dari Fernati dan Nino tidak boleh menjadi front laner. Dan itu dia langsung jadi 2 poin dan bahkan 3 poin tidak hampir didapatkan oleh para pasukan dari tim Gifam. No Nino, no damage for this time. wah ini dominasi tanpa henti dari Geek Fam, early game yang sempurna bahkan midnya. Cuma untuk dibongkar first item Oracle untuk My Kids. Hybrid defense, belum lagi ada tambahan dari Outer Dragon ya, membuat siapapun nanti yang maju ke arah teman-teman dari Geek Fam, siapapun itu bakal susah untuk kembali make saja, mereka kekurangan damage. Oke, kalau bisa kita bilang kita tahu Gifam adalah tim yang punya power makin lama match itu berjalan makin kuat. Ya, Tapi kita lihat Gifam juga punya catatan. Semakin di upper semakin dia kuat. Semakin di lower semakin dia kuat. ya semakin di ujung ya. Pinnacle ini Rizky masih terlalu kuat untuk dimakan. Nggak mungkin bisa. masih kurang banget dari segi damage-nya. Tapi ya untuk Geek Fam sendiri, bahkan gue ngerasa celah untuk kemenangan Alter Ego itu adalah di early game. Gue setuju kayak Oji bilang, tapi Tsunami Slam. Oh, Tsunami Slam for nothing. Ini the king. Nice try Baloyski. Tapi itu dia, kalau nggak dicoba dia nggak tahu. Mau dibalikin? Tapi Avatar Guardian for nothing. Ini nggak baik banget sih. Karena Dreams nggak punya covering up untuk para pasukan dari tim Alter Ego lainnya. Sedangkan dari Mankins, lihat, dia too strong. Tampakan di belakang sana para pasukan dari tim Kiva. Mereka mencoba untuk menurunkan Baloyski, tapi Kansensky. One last hit. Berhasil mendapatkan Arby bersama dengan seorang Dreams. Dan Nino. Walaupun dia mendapatkan Baloyski, damager utama mereka udah tumbang. Wah ini bahaya sih, darurat untuk Alter Ego. 5.000 gold nih kurang lebih. Diungguli juga oleh teman-teman dari Geek Fam. Jangan sampai nanti ini terbawa dengan suasana juga. Alter Ego mereka gak punya high ground defender yang kuat. Betul. Louis gak bisa clear wave. Arby dengan Granger pun gak bisa. Dan Geek Farm tidak sepenuhnya bermain front to back. Ya dia bisa ke belakang. Gak sepenuhnya ya. Kita ngomongnya gak sepenuhnya. Dia memang punya Mankins. Dia mereka memang punya top, tapi gak sepenuhnya deliver damage dari situ. Ada Cici. Bisa ke belakang. Banyak banget nih. Dan sekarang bermain defensif dari Alter Ego menunggu Trinity. Dari Rin masalahnya. Mereka bermain dengan waktu, Ji. Dan ini bakal di-press terus. Yes, mereka bermain dengan waktu. Mereka bermain lawan bersama Mankins. Karena bilang Baloyski! Purify Gaming center di mau design. Namun para pasukan dari tim Kick gagal untuk mendapatkan Arby. Tapi di depan sana tidak Purify. Kenziski, mesra pribadi. Dari hijau Mentor and Rebel gagal untuk bisa pulang ke arah base-nya. Meanwhile Nino udah gak ada damage kembali membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Alter Ego terejam-ejam di game yang pertama. Dan Purify untuk Arby. Menandakan kalau next skip dengan perbedaan gold 6.000 hampir ke 7.000. Dan jangan lupa nih, Lord yang sangat berbahaya karena mereka tidak ada high ground defender. Mungkin semua inner turret yang bakal jadi tujuan, atau nanti nextnya bisa jadi satu big turret. Tapi gerakan dari Alter Ego sih sepertinya. Mereka mau coba untuk ngebuka vision. Itu dia yang kuat suka dari Alter Ego. Mereka gagah dan pemberani. Perbedaan 6.000 gold seakan tidak ada nyatanya di mata mereka. Karena itu dia para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak boleh terlalu membuka badan. Barter dan damage itu gak adil. Dan minggu lepas sana Aboy Flick ke full defensif. Tapi para pasukan dari tim King Farm. Mereka mencoba untuk menangkap Dreams dimanapun berada. Rina! Tsunami Slam! From Baloyski! Berhasil menumbangkan Rina. Para pasukan dari tim King Farm mereka mendapatkan the power jungler dari tim Alter Ego. Lepas.
pasti dilepas. Karena ngeliat dari Hijume yang gak punya Purify juga, ini bikin siapapun yang coba untuk kontes, coba untuk mengganggu dari Alter Ego tuh jadi keuntungan tambahan dan Baloi lagi konsil. Bagaimana kan? Gila, Ada target. gila sih. Baloi ya, terornya mengerikan banget. Dan bisa gua bilang, ini membuat para pasukan dari tim Alter Ego, bahkan dia nggak punya chance. Dia nggak punya kesempatan untuk main di area jungle-nya dia sendiri. Butuh 5 orang untuk dapetin orange buff aja. 8.000. Ya, ini kalau kita bisa ngelihat ya, kayak kecil sebenarnya chance untuk Alter Ego ngebalikin keadaan. Tapi jangan salah, split push mereka kuat banget. Kayak Rin bisa dilempar kemanapun. Dengan pinnacle ninja dia safety banget. Ya, tapi kan mereka juga jadi penasaran seperti apa split push-nya nanti kalau sudah terbuka. Gue lumayan penasaran sih, bisa nggak ditanggulangi sama Geekman? Itu dia. Tapi kalau ngomongin ke arah Lord yang udah bergerak di arah bottom lane, mereka masih punya poly defense tuh di arah bottom lane. Jadi harusnya Alter Ego tidak terlalu worry, tapi nggak boleh juga melupakan. Itu bisa dapetin tetap. Karena Super White masih berdorong di arah bottom lane. Ya, itu satu lane doang loh, bayangkan. Ini bisa 3 lane yang didorong. Poly defense trigger. Dan ya, tidak ada high ground defense. Mampukah Alter Ego mengusir pasukan dari Geek Fam untuk next wave-nya? Harusnya bisa. Kecuali dari Baleski memberikan initiate dengan full power di depan sana. Injume tidak memiliki Purify. Perpasukan dari Gifam. Kali ini masuk terlalu dalam meninggalkan Baleski karena ini berhasil mau kocak kacik di arah belakang. Diversion. Surprise. Bapak ibu semuanya membuat Dreams kali ini menjadi badan tulang punggung keluarga dan Dino. Tidak cukup badan. Tidak cukup damage. Karena Sky bisa dari Aboy is active Lim. Oh, ditabrak lagi Hijume satu hit. Oh my god, para pasukan dari tim Gifam. Mereka masuk Oh, dengan Kenzie. sama Sportan Kanzenski. What a play! A double kill from Kanzenski. Tersisa Rine seorang diri. Masih 8 detik lagi tercepat untuk Dreams. Mampukah defense retribution-nya ready? Ada retribution ready, dan bakal coba dipasang. Ditahan tangan, no way! Gifam, attack the game one! Dominasi tanpa henti Geek Fam. Mereka membuktikan kalau di game pertama mereka lah rajanya. Tidak memberikan celah. Alter Ego kehilangan agresivitas early yang sudah ditunjukkan dari hari yang kemarin. Dan Geek Fam menemukan celah yang bisa dimanfaatkan. Kehilangan taringnya Alter Ego. Mereka tidak boleh lagi berselimut di dalam demam panggung. Ingat, mereka juga tidak boleh telat start. Karena Geekbomb tidak mungkin memberikan ampun. Banyak tujuan yang dituju. Jadi Alter Ego, mereka harus bangkit di game kedua. Iya. Apakah selalu seperti ini? Alter Ego mereka selalu memberikan awal-awal untuk beberapa game. Baru mereka bisa panas. Karena resikonya bahaya loh. Bisa jadi mereka ngasih satu game. Dan nanti gak ada game kedua untuk mereka, gak ada game ketiga untuk mereka, selesai. Yes, itu dia yang harus mereka pertanyakan. Tapi, kita juga akan penasaran. Kita pengen bertanya kepada para panelis. Bagaimana dari tim Alter Ego punya taring, sekarang mereka kehilangan traksi